Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sudah kan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan membawa kembali semeton semua ya ke tanggal 2 September 2016 di mana di situ ada keterangan dari ayahnya Vina yang agak-agak mencurigakan begitu kan, karena banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi antara keterangan satu dengan keterangan yang lain. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Yuk kita kembali ke tanggal 2 September 2016. Ini dia. Udah nggak tahu ya, kita baru pulang dari laut, terus ada panggilan suruh ke rumah sakit apa Menjati, tapi ternyata udah nggak ada. Itu aja informasinya. Informasi apa Pak? Anak kecelakaan atau seperti apa Pak? Kecelakaan katanya ya. Kecelakaan. Makanya kita orang nggak ngerti, udah bawa pulang kubur. Anda menyaksikan news update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dua warga tewas akibat diserang geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Serangan terjadi ketika korban melintas di Jalan Raya Talun. Ketika sedang melintas di wilayah jembatan flyover Kepongpongan Talun, kedua korban secara mendadak diserang geng motor dengan menggunakan batu dan kayu hingga terjatuh. Setelah terjatuh, kedua korban yang merupakan sepasang kekasih tersebut dipukuli hingga tewas. Diduga aksi pembunuhan ini dilatar belakangi dendam lama. Salah satu korban merupakan anak anggota polisi yang bertugas di Cirebon. Udah nggak tahu ya, kita baru pulang dari laut, terus ada panggilan suruh ke rumah sakit apa Menjati, tapi ternyata udah nggak ada. Itu aja informasinya. Informasi apa Pak? Anak kecelakaan atau seperti apa Pak? Kecelakaan katanya. Kecelakaan. Makanya kita orang nggak ngerti, udah bawa pulang kubur. Anak aparat kepolisian beserta kekasihnya, saudara, meninggal dunia setelah dianiaya dan juga diperkosa oleh lebih dari 9 pemuda anggota geng motor. Petugas kepolisian sempat terkecoh karena para pelaku geng motor meletakkan sepasang korban di tengah jalan dengan modus kecelakaan tunggal. Namun polisi dapat membongkar pembunuhan dan pemerkosaan ini setelah curiga dengan kondisi tubuh korban yang penuh luka. Keluarga korban sempat menerima kabar korban dalam keadaan kritis di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun belakangan keluarga dikabarkan korban meninggal karena dibunuh oleh anggota geng motor. Keluarga meminta agar polisi menghukum berat para pelaku dan membasmi geng motor yang kian meresahkan warga Cirebon. Anda menyaksikan news update bersama saya Andra Lesmana. Polresta Cirebon, Jawa Barat berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku kasus pembunuhan yang menewaskan 2 orang. Para tersangka yang ditangkap merupakan anggota geng motor Moonraker. Dalam pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku bertindak brutal karena dendam lama. Kedua korban dibunuh secara keji dan dibunuh di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kalitanjung, Cirebon. Polresta Cirebon terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi. Kepolisian akan melakukan autopsi untuk menyelidiki dugaan adanya pemerkosaan terhadap salah seorang korban. Sebelum dimakamkan melihat tanda luka juga memang agak sedikit mencurigakan. Walaupun belum didalami, kemudian juga informasi yang datang ke TKP sana, kemudian informasi juga dari teman-temannya itu yang membuat jadi ada keraguan, kejanggalan, sehingga kita coba melakukan lidik lebih dalam lagi selama 4 hari. Itu ya, Bapak tadi kok tidak pernah muncul sekarang ya? Itu berita tanggal 2 September semeton ya, memberitakan bahwa kejadian itu begitu, kejadian Vina dan Eki. Tapi yang menarik semeton di salah satu komenan di situ gitu. Yuk kita baca saja ya dari Desember 2012 ya. Diwawancara di podcastnya beda juga tuh bapaknya gitu. Wawancara. Memang keterangannya ini kan berbeda sekarang karena keterangan di sini mengatakan pulang dari laut gitu ya. Tapi kalau keterangan dari podcastnya kalau tidak salah di Densu ya beda itu. Dan yang lebih menarik semeton ya, dalam komenan dari Black Rose mengatakan bahwa nah kan ngomong pas sekarang ada bapaknya, ntar aku tag akun tadi yang tak harus nyari videonya lagi katanya. Tapi kreatornya mengatakan di situ tanggal 30 Agustus ngambil HP utuh katanya kan. Tanggal 31 Agustus nangkep 8 pemuda katanya. Ya, tanggal 1 September
tanggal 1 sudah disebar ke publik, tanggal 2 September masuk berita TV. Ada rentan waktu di situ ya. Ada rentan waktu tuh ya, yang sesuai juga dengan apa yang menjadi fakta persidangan yang sekarang begitu kan, yang kita tahu bahwa kenapa tanggal-tanggal itu di tanggal 12 sebenarnya sudah dibuktikan sekarang. Kalau dulu bisa diwawancara dengan gagahnya, kita sudah menangkap, kita sudah apa gitu. Tapi kalau sekarang beda ya, karena sekarang memang nggak bisa ya. Di kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa tidak bisa sekarang menggunakan pola yang sama dulu dengan sekarang. Kan sekarang kita sudah netizen sudah pinter, netizen sudah memahami itu ya, netizen juga banyak yang jadi detektif gitu kan, keren pokoknya netizen sekarang. Jadi tidak bisa diekibulin lagi begitu ya. Dan ini sebetulnya yang menjadi salah satu tanda tanya besar juga yang sempat dipertanyakan oleh Bu Titin begitu ya. Bu Titin menjelaskan hal ini juga di acaranya Kang Deddy, di postingnya Kang Deddy ya. Jadi gimana video selengkapnya tentang kecurigaan Bu Titin mengenai keterangan bapaknya tadi sebetulnya? Ini dia. Ya nggak tahu ya, kita baru pulang dari laut, terus ada panggilan suruh ke rumah sakit Menjati. Tapi ternyata udah nggak ada. Itu aja informasinya. Informasi apa Pak? Anak ini kecelakaan atau seperti apa Pak? Kecelakaan katanya. Kecelakaan. Makanya kita orang nggak ngerti. Udah bawa pulang kubur. Waktu kejadian, Bapak lagi di mana? Di laut. Nelayan. Iya. Ngambil apa? Ikan. Pakai apa? Pakai jebur. Apa tuh? Jebur tuh. Apa? Nggak pakai perahu nggak. Oh, sendiri. Iya. Turun. Pakai apa? Pakai jerigen aja. Gimana maksudnya Pak? Pakai jerigen Pak? Pakai jerigen kan. Kok ngeri amat Pak? Di pinggir pas segini. Oh, di pinggir. Pakai jerigen. Pakai jari. Oh, pakai jari. Pakai jari. Begini. Iya. Pakai herap, orang Sunda bilang. Apa itu herap? Tahu. Oh, pakai jaring itu. Lagi itu. Profesi Bapak itu. Iya. Cuman Pinanya senang naik motor. Punya grup. Enggak ada. Enggak. Malah nggak punya motor. Nggak punya. Ya sering dibonceng kali. Iya. Sama Eki kan, sering diboncengnya. Sering keluar malam nggak? Enggak sih. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Biasanya jam 8 nggak pulang. Biasanya. Cuman waktu itu nggak pulang. Nggak pulang. Makanya keluarga juga waktu itu mau nelpon, mau nyari. Cuman kan keluarga di rumah sibuk karena paman ada yang meninggal juga waktu itu. Oh. Jadi Bukan. nggak Bukan pernah. anak yang maaf ya, kan anak-anak perempuan sama laki-laki kan suka nongkrong malam-malam, pulang malam gitu, kadang berhari-hari. Sekarang loh saya kan banyak nemuin kasus anak-anak muda usia SMP Nggak, SMA begitu. kalau dia pulang. Tiap hari pulang. Tiap hari pulang. Tapi pulang jam 8. Iya, jam 8. Itu ya keterangannya. Oh. Widi sama Mega. Widi dan Mega itu siapa sih? Kalau di dalam ceritanya yang di podcast kan mereka tuh bertemannya juga baru, tetapi kan sudah akrab. Mohon maaf Pak, sebetulnya gini, saya boleh nggak ya ngomong gini ya? Boleh aja Ibu, bebas. Jadi kan gini Pak, sebetulnya di fakta persidangan, kan saya ngomong fakta persidangan ya Pak. Iya. Saya tuh tahu, mohon maaf, misalnya Vina jarang tidur di Rahma tuh saya tuh tahu Pak. Ya Karena ceritain aja. Jadi gini, waktu itu kan yang hadir bapaknya, bapaknya Vina sebagai saksi kan. Saya nanya ke bapaknya, Bapak, mohon maaf, saya bilang, kan saya ngomong pelan-pelan karena anaknya meninggal Pak. Jadi kan saya pegang pelan-pelan. Mohon maaf, saya bilang, Bapak kan itu anak perempuan, saya bilang. Kalau saya punya anak perempuan, jam 6 maghrib belum pulang ke rumah, saya tuh udah pusing Pak nyari kemana-mana. Saya tuh bahasanya halus banget. Saya telepon teman-temannya, saya cari ke teman-temannya, apalagi kalau handphonenya mati. Sederhana begini kalimatnya. Kita ini kalau maghrib ayam belum masuk kandang, Iya. kita cari ayam itu. Iya, gitu. Tapi anak perawan jam 8-9 malam belum pulang kok nggak dicari. Saya ngomongnya jam 10. Kok anak Bapak sampai jam 10 belum pulang, Bapak nggak nyari? Waktu itu demi Allah nih Pak, saya sampai ini ngomongnya kan anak saya juga jarang tidur di rumah, sering nginep di rumah temennya. Dengar tuh. Jadi saya tuh ya gitu. Jadi ada bahasa itu Pak, itu tertuang di sidang sebetulnya. Ya artinya Pina itu jarang tidur di Tidur di rumah rumah. temennya. Selalu tidur. Padahal keterangan kakaknya tadi begitu kan, keterangannya kakaknya tadi bilang tiap pulang tuh ya selalu pulang gitu ya. Tapi dalam fakta persidangan tuh dari bapaknya mengatakan bahwa jarang begitu ya. Anda kok sama dengan yang Ono ya, keterangannya berubah-ubah. Bohong juga Anda ternyata ya.
Kita lanjutin sebentar. Di rumah temennya, karena di rumahnya nggak ada ibunya. Iya, jadi saya bahasanya tuh seperti itu. Nah, tapi hal ini tuh saya nggak pernah ngomong di media, Pak. Dibully pasti Pak saya kalau ngomong. Ada yang saya ceritain aja. Ya, Kan udah diceritain orang. Ya, ternyata kan ketika saya mendengar podcastnya dari Widi, oh ya itu bener. Baru saya berani ngomong sekarang. Jadi Vina itu suka nginep di rumah Widi, ya, ya kan? Terus suka nginep di rumah satu siapa? Mega. Ya. Terus kemudian di dalamnya pada waktu itu juga ada interaksi kan? Sampai baju yang digunakan pada saat peristiwa juga ternyata minjem bajunya Widi. Sama dengan Eki pakai sepatunya Ya. Franz gitu loh. Sama. Sebetulnya bagaimana sih kedua anak itu sebenarnya terungkap di persidangan. Cuma saya nggak berani ngomong aja. Gitu. Nah terakhir pinjam uang 50.000 untuk beli mie instan dan pembalut. Berarti Ya. lagi datang bulan dong. Karena kalau misalnya saya bisa ngebuka novum itu salah satunya itu Pak. Salah satunya Vina mempergunakan pakaian dalam, tetapi seperti mohon maaf di bagian vitalnya itu seperti ada pembalutnya itu. Jadi novum yang ketiga itu bagian badan Vina dari kaki sampai hampir sini hampir. Oh, jadi seperti ada pembalut. Ada seperti kalau ada dihubungkan dengan pernyataan temennya kena dong. Ya kena, makanya saya pantas karena gini ketika terima. Berarti darah itu karena datang bulan dong. Ya. Jadi gini Pak, ketika saya terima foto itu saya juga ini kok agak besar ya gitu loh Pak. Oh, Tapi ininya gini, ya, ininya agak menyendul. besar, ya. Kan dia Jadi, pakai celana dalamnya ada tuh di fotonya. Ya. Tapi saya tuh masih bingung ini kenapa ya bisa gede begini. Saya juga masih bingung waktu itu. Terkonfirmasinya kemarin itu. Jadi kecurigaan ibu Iya. sudah sejak lama. Iya. Pada waktu difoto dan fotonya kan terlentang Terlentang, begini, iya. celana dalamnya kelihatan, Tapi kan agak agak menyendul. menyendul. Itu karena Ternyata sedang datang bulan. sedang datang bulan. Dia pakai pembalut karena saya Berarti pakai pembalut. Jadi Berarti perdarahan darah yang itu. dimaksud itu ada waktu dimandikan adalah darah datang. Gitu ya, itu denger tuh ya. Jadi sekarang dengan seiring berkembangnya ya situasi yang sekarang, yang jadi pertanyaan mereka kemana ya? Kok ndak muncul begitu ya? Minimal pertanggungjawabkan sih keterangan demi keterangan yang sudah disampaikan, gitu ya. Tapi kita harapkan semeton ya apa yang menjadi keputusan sekarang keputusan akhirnya di PK ini. Setelah 78 bebas ini terserah tuh yang semuanya terserah ya. Mau diurusin syukur, ndak juga syukur begitu kan. Tapi intinya apa yang sudah kita perbuat itu yang akan kita terima. Intinya kalau orang bijak bilang apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadinya begitu semeton ya. Intinya bahwa sebenarnya kalau 78 orang ini bebas, terserah Anda mau kemana. Nasib Anda terserah begitu. Si itu R, si kakaknya Vina, si Linda dan sebagainya ya. Tapi intinya semeton ya, di akhir video selalu saya berpesan tetap jangan cepat termakan waktu ya. Selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga ya, karena nanti sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.